Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita saat ini diambil dari kitab Matius pasal 13 ayat 13. Demikian dikatakan, "Inilah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, sekalipun melihat mereka tidak melihat, sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti." Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, perumpamaan kisah seorang penabur adalah salah satu perumpamaan yang cukup familiar bagi kita. Dalam perumpamaan itu digambarkan ada berbagai golongan pendengar firman Tuhan. Ada golongan yang begitu mereka mendengarkan firman Tuhan itu tidak tinggal sedikit pun di dalam hati pendengarnya. Namun ada juga golongan pendengar yang ketika mendengarkan firman Tuhan, firman itu tinggal di dalam hati mereka, bahkan mengakar dalam hati mereka, bertumbuh dan berkembang serta menghasilkan buah-buah kebaikan dalam hidup mereka. Demikian juga ada golongan-golongan pendengar lainnya. Setiap golongan itu diumpamakan seperti jenis-jenis tanah tempat jatuhnya benih yang ditaburkan oleh sang penabur. Mengajar dengan perumpamaan menjadi sebuah metode mengajar yang menarik dan dianggap baru serta unik oleh para murid Tuhan Yesus pada saat itu. Hal ini bahkan menjadi pembeda Yesus dari rabi-rabi Yahudi lainnya di zamannya. Itulah sebabnya hal ini menjadi sebuah pertanyaan bagi para murid. Mengapa Yesus memakai perumpamaan dalam mengajarkan firman Tuhan atau mengajarkan rahasia-rahasia yang berkaitan dengan kerajaan Allah? Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini menjelaskan kepada kita mengapa Yesus sering memakai perumpamaan dalam pengajarannya. Hal ini karena Tuhan memberikan kepada kita karunia yang berbeda-beda. Ada orang yang menerima karunia untuk mengetahui rahasia-rahasia kerajaan sorga, tetapi ada juga orang yang tidak menerima karunia itu. Sehingga bagi orang itu hal kerajaan sorga adalah sesuatu yang sulit untuk dipahami dan dimengerti, bahkan tampak tersembunyi. Dalam ayat 12, 14, dan 15 dikatakan bahwa karunia pengertian itu diberikan Tuhan kepada orang yang membuka hatinya dengan tulus untuk mengenal Tuhan dengan benar, sehingga kepadanya semakin ditambah-tambahkan karunia untuk mengerti pengajaran Tuhan. Akan tetapi kepada orang-orang yang menutup dan mempertebal hatinya, maka kepadanya tertutup jugalah karunia untuk memahami Tuhan dan segala pengajarannya. Dengan memakai perumpamaan, Yesus berharap pengajaran-pengajarannya dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh para pendengarnya. Perumpamaan yang diangkat Yesus menjadi metode pengajarannya itu diangkat dari berbagai peristiwa kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar kehidupan pendengarnya. Namun tetap saja bagi sebagian pengajaran Yesus itu sulit untuk dipahami dan diterima. Hati mereka telah tertutup. Mereka datang mendengarkan tetapi tidak menyimak, sehingga mereka tidak mengerti. Sekalipun melihat, tetapi mereka tidak melihat dengan benar, karena mereka dipenuhi oleh motivasi-motivasi sendiri. Motivasi mereka mendengarkan firman Tuhan bukan karena mereka haus dan ingin mengerti akan firman Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Mereka datang mencari celah dan kesalahan dari pengajaran Tuhan, sehingga mereka menemukan amunisi baru untuk menyerang dan menjatuhkan Tuhan. Sebagian dari mereka dipenuhi dengan kebencian dan niat yang tidak murni. Itulah sebabnya meskipun mereka telah melihat berbagai perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan Yesus, mereka tetap tidak percaya kepadanya bahwa dialah Tuhan Juru Selamat dunia. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, hal seperti ini juga banyak terjadi pada masa kini. Ada banyak orang yang suka dan menghabiskan waktunya berjam-jam mendengarkan pengajaran dan pemberitaan akan firman Tuhan, baik melalui konten-konten di media sosial maupun secara on-site dalam pertemuan-pertemuan langsung. Menyaksikan dan menonton debat-debat teologi antar pemuka agama, serta menyaksikan diskusi-diskusi tentang agama dan tentang Tuhan. Tetapi ini tidak menjadi jaminan bagi kita menjadi lebih mengerti akan firman dan kehendak Tuhan.
Karena untuk mengerti akan firman Tuhan, kita membutuhkan karunia pengertian yang dianugerahkan Tuhan. Karunia itu akan diberikan kepada kita ketika motivasi kita dalam mendengarkan firman Tuhan itu benar. Kita datang dengan hati bagaikan gelas yang masih memiliki ruang kosongnya, sehingga ada ruang di dalam hati dan hidup kita yang masih bisa diisi. Oleh karena itu, janganlah kita datang dengan pemahaman yang sudah penuh, dengan pikiran-pikiran dan keinginan-keinginan yang kita tentukan sendiri. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita melihat kebaikan Tuhan dari usahanya yang tiada lelah dan tak terbatas untuk memberikan pengertian kepada kita untuk mengenal Dia. Dan kasih karunia yang begitu besar itu, mari membuka hati kita untuk mendengarkan segala firman-Nya, sehingga kita mendapatkan pengertian dan pemahaman yang benar dan jelas atas segala firman yang disampaikannya. Sesibuk dan sepadat apapun aktivitas dan pekerjaan kita hari ini, mari sempatkan diri kita untuk sejenak bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan dan memperhatikan firman-Nya dengan hati yang tulus dan murni, agar Tuhan membuka hati kita untuk mengerti dan memahami segala kehendak-Nya. Pengajaran dengan metode perumpamaan memang sangat membantu dan kita butuhkan, membuat kita menjadi lebih mudah memahami kehendak dan ajaran Tuhan. Namun karunia pengertian yang dari Tuhan, itulah yang paling kita butuhkan. Selamat bekerja, selamat beraktivitas untuk hari ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semuanya. Amin.